Pakar sebut Juventus bermain lebih baik setelah Motta diusir. Juventus menghadapi tantangan berat tadi malam melawan Bologna, kebobolan gol segera setelah manajer Thiago Motta dikeluarkan dari lapangan. Bianconeri sangat ingin memenangkan pertandingan, karena mereka sudah tertinggal dalam perebutan gelar Serie A. Sayangnya bagi mereka, Bologna mencetak gol kedua mereka tak lama setelah insiden itu, menempatkan Juve dalam posisi yang lebih genting. Namun, Juventus menunjukkan ketahanan dan bangkit di akhir pertandingan, menyelamatkan hasil imbang 2-2 berkat 2 gol, termasuk gol dramatis di akhir pertandingan oleh Samuel Mbangula. Ironisnya, performa ini tampak membaik setelah Motta dikeluarkan dari pinggir lapangan. Para pengamat mencatat bagaimana para pemain Juventus berkembang pesat di bawah tekanan yang lebih rendah tanpa pengaruh konstan dari manajer mereka. Ubaldo Righetti, seorang pakar sepak bola yang disegani, mengomentari dinamika ini seperti dikutip oleh Tutto Juve. Dia berkata, dengan mikrofon dimatikan, apakah saya mengatakan bahwa Juve bermain lebih baik setelah pengusiran Motta? Memang benar, mereka tidak merasakan tekanan dari pelatih mereka. Dan juga posisi beberapa pemain, karena pada awal kejuaraan, Yildiz bermain sebagai gelandang serang, lebih ke tengah, dan Mbangula adalah pemain sayap. Hari ini mereka masuk, mereka adalah pemain yang cepat, tangkas, dan termotivasi, tetapi Motta juga bermain dengan motivasi pada fakta ini. Righetti juga mencatat potensi kelemahan dalam pendekatan manajerial Motta, dengan mengatakan, Motta sangat siap, dia bagus, tetapi saya mendapat kesan bahwa terkadang dia ingin menunjukkan bahwa idenya lebih kuat daripada para pemain. Bagi Juve, hasil imbang ini merupakan kesempatan yang hilang lagi, yang membuat mereka semakin terpuruk dalam perebutan gelar juara. Ketidakmampuan mereka untuk memanfaatkan pertandingan yang bisa dimenangkan terus menimbulkan pertanyaan tentang performa dan ambisi mereka untuk meraih gelar juara. Juventus berupaya untuk merekrut striker West Ham dengan status pinjaman. Juventus dikabarkan tengah berupaya mengamankan tanda tangan striker West Ham United Niklas Füllkrug pada bulan Januari. Bianconeri akan menghabiskan dana Januari mereka untuk mendatangkan bek baru menyusul cedera yang dialami Gleison Bremer dan Juan Cabal di akhir musim. Namun, penyerang baru mungkin juga dibutuhkan, terutama jika pemulihan Arkadius Milik tidak berjalan sesuai jadwal. Bianconeri sangat dikaitkan dengan mantan murid Thiago Motta di Bologna, Joshua Zirkzee. Pemain asal Belanda itu belum menjadi pemain inti di Manchester United. Akan tetapi, merekrut pemain berusia 23 tahun itu bisa jadi merupakan hal yang sulit pada bulan Januari, sehingga Bianconeri mungkin harus mencari opsi lain. Menurut jurnalis Rai Sport Paolo Paganini, Juventus kini telah mengidentifikasi Füllkrug sebagai solusi yang mungkin. Zirkzee baru saja mencetak gol bersama United 2 gol melawan Everton, sehingga akan sulit bagi Juventus untuk mengontraknya, kata pakar pasar transfer melalui Tutto Juve. Namun kami menemukan alternatifnya dengan berita dari Inggris, karena Füllkrug adalah pemain internasional Jerman dan Juventus sedang berbicara dengan West Ham untuk meminjamkannya ke Turin pada bulan Januari. Füllkrug adalah penyerang ulung yang meraih ketenaran musim lalu bersama Borussia Dortmund, dan juga menjadi pemain inti tim nasional Jerman, mencetak 14 gol dalam 22 penampilan internasional. Musim panas lalu, Hammers mendatangkan pemain berusia 31 tahun itu dengan harga sekitar 20 juta pound, tetapi awal kariernya di London Timur terhambat oleh cedera tendon Achilles. Oleh karena itu, ia belum pernah menjadi starter di Liga Premier. Kendati demikian, perkembangan dramatis hari Sabtu dapat mengubah rencana West Ham secara drastis, karena Michail Antonio mengalami kecelakaan mobil yang mengerikan. Dan meskipun pemain veteran Inggris itu untungnya dalam posisi yang stabil, ia mungkin akan absen lama. Oleh karena itu klub Liga Primer itu sekarang mungkin enggan membiarkan Füllkrug pergi di tengah musim. Juventus konfirmasi Cambiaso alami cedera engkel, bagaimana dengan laga lawan Man City?
Juventus telah merilis pembaruan resmi mengenai kondisi Andrea Cambiaso yang meninggalkan lapangan karena mengalami cedera pada hari Sabtu. Pemain berusia 24 tahun itu terjatuh ke tanah saat pertandingan kemarin melawan Bologna yang berakhir 2-2. Ia terlihat memegangi pergelangan kakinya sambil menahan sakit. Bek kiri itu mencoba menahan rasa sakit, tetapi setelah beberapa menit, ia menyerah pada cedera dan meninggalkan lapangan dengan ekspresi kecewa di wajahnya, sementara Jonas Rouhi menggantikannya. Ini tentu saja merupakan hal terakhir yang dibutuhkan Thiago Motta saat ini, karena lini belakangnya telah kehilangan Gleison Bremer dan Juan Cabal yang akan absen hingga akhir musim karena robek ACL. Namun untungnya bagi Cambiaso, kondisinya tidak terlalu serius dibandingkan dengan rekan-rekan setimnya yang disebutkan sebelumnya. Seperti yang dilaporkan pagi ini, staf medis klub cukup optimis mengenai kondisi pemain internasional Italia tersebut, dan konfirmasinya kini telah tiba. Klub merilis pernyataan resmi, mengungkap bahwa hasil tes mengesampingkan adanya cedera serius, karena pemain tersebut hanya mengalami tegang otot. Andrea Cambiaso, yang meninggalkan lapangan selama babak pertama pertandingan Sabtu malam melawan Bologna, menjalani tes instrumental pagi ini di J Medical, bunyi catatan yang dipublikasikan di situs web resmi klub. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya cedera ligamen kapsul ringan di pergelangan kaki kirinya. Kondisinya akan dipantau setiap hari. Seperti yang dijelaskan Il Bianconero, ini merupakan suatu kelegaan bagi klub, karena Cambiaso telah terhindar dari patah tulang yang mengharuskannya absen lebih lama. Meskipun demikian, sumber tersebut mencatat bahwa cedera pergelangan kaki, meskipun ringan, tetap memerlukan waktu perawatan. Oleh karena itu, laporan itu meyakini bek sayap itu sangat tidak mungkin langsung kembali beraksi dan ambil bagian dalam pertarungan besar Liga Champions hari Rabu melawan Manchester City, yang membuat Motta kecewa. Juventus hadapi persaingan dari Roma untuk dapatkan striker Everton. Roma dikabarkan telah memasuki persaingan untuk mendapatkan Beto dari Everton yang juga telah dikaitkan dengan kepindahan ke Juventus dalam beberapa minggu terakhir. Meskipun direktur sepak bola Juventus Cristiano Giuntoli sering membantah kedatangan striker baru pada bulan Januari, laporan di Italia menegaskan Bianconeri sedang mencari pemain baru di pasar untuk memperkuat lini serang. Dengan Moise Kean dijual ke Fiorentina pada musim panas dan Arkadius Milik berjuang melawan cedera lutut sejak Juni, Dusan Vlahovic harus bekerja ekstra. Sementara waktu singkatnya di bangku cadangan memaksa Thiago Motta untuk menurunkan Weston McKennie dan Timothy Weah sebagai penyerang tengah, dalam apa yang merupakan eksperimen yang sebagian besar gagal. Oleh karena itu, menambah penyerang baru ke dalam jajaran skuad mungkin bukan ide buruk bagi Bianconeri, tetapi klub yang kekurangan uang itu juga harus mengeluarkan sisa uang di kas klub untuk membeli bek baru guna menggantikan Gleison Bremer, sehingga hanya menyisakan sedikit atau tidak ada anggaran untuk penyerang. Oleh karena itu, Juventus dikabarkan tengah berupaya mencari solusi berbiaya rendah, seperti mendatangkan pemain dengan status pinjaman, dengan Beto muncul sebagai solusi potensial. Penyerang asal Portugal itu dinilai sebagai profil yang cocok karena ia sudah familiar dengan Serie A setelah bermain di Udinese antara tahun 2021 dan 2023. Penyerang Everton itu kini mendapati dirinya bermain sebagai pemain cadangan setelah Dominic Calvert-Lewin, sehingga ia sulit mendapatkan waktu bermain di Goodison Park. Namun, jurnalis Tuttomercato web Nicolo Ceccarini mengungkapkan bahwa Juventus mungkin menghadapi persaingan dari Roma yang juga tertarik merekrut pemain berusia 26 tahun tersebut. Roma sedang mengevaluasi kemungkinan kesepakatan pinjaman hingga Juni, kata pakar pasar transfer Italia melalui Juventus News 24. Salah satu peluang yang bisa dihadirkan adalah Beto, yang antara lain pernah bermain di Italia bersama Udinese dan karena itu akan memiliki keuntungan karena sudah mengenal Serie A. Sejauh ini di Liga Primer, ia telah tampil 9 kali dan mencetak 1 gol. Jika Everton terbuka untuk penjualan, Roma siap untuk maju. Bangula, bangga cetak gol untuk Juventus, tapi rumor hengkang masih ada.
Pemain sayap Juventus Samuel Mbangula menyelamatkan tim dengan mencetak gol penyeimbang yang indah melawan Bologna, tetapi apakah itu cukup untuk menyelamatkan masa depannya di Turin? Pemain berusia 20 tahun itu mengawali pertandingannya di bangku cadangan seperti biasa, sebelum masuk pada babak kedua untuk mencetak gol melengkung yang luar biasa dan memberi timnya poin penting, meskipun tidak memuaskan, di depan pendukung tuan rumah yang tidak puas. Setelah pertandingan, pemain Belgia itu mengakui Bianconeri harus bermain lebih baik, sambil mengungkapkan keinginannya untuk mencetak lebih banyak gol bagi klub. Ya, itu gol yang bagus, tetapi tidak cukup untuk menang, kata Mbangula dalam wawancara pasca pertandingannya dengan DAZN melalui Il Bianconero. Dengan kualitas yang kami miliki, kami harus menang dan tampil lebih baik di pertandingan berikutnya. Merupakan emosi yang istimewa bisa mencetak gol di Allianz di hadapan para penggemar kami. Saya merasa bangga. Saya berharap bisa mencetak lebih banyak gol di masa mendatang. Meski demikian, Il Bianconero menegaskan bahwa pemain tersebut tetap menjadi calon kambing hitam menjelang sesi transfer Januari. Juventus akan berupaya mengumpulkan sejumlah dana transfer karena mereka harus mendatangkan setidaknya satu bek baru untuk menggantikan Gleison Bremer dan Juan Cabal yang kemungkinan absen hingga sisa musim ini karena cedera ACL yang parah. Oleh karena itu, direktur klub kabarnya akan mempertimbangkan tawaran untuk Mbangula yang baru-baru ini menarik minat dari Ligue dan Bundesliga. Kontrak pemain sayap muda itu dengan Bianconeri berlaku hingga musim panas 2028. Raksasa Serie A itu dilaporkan menghargainya antara 8 hingga 10 juta euro. Mbangula pertama kali bergabung dengan Juventus pada tahun 2020, dan ia menjadi anggota tim utama setelah mendapatkan perhatian Thiago Motta di pramusim. Pemain Belgia tersebut merupakan pencetak gol perdana bagi Juventus di era Motta, dengan mencetak gol indah di laga pembuka musim melawan Como. Fagioli vs Luis, gelandang mana yang harus dijual Juventus pada bulan Januari? Nicolo Fagioli dan Douglas Luiz muncul sebagai dua gelandang yang menjadi sorotan di Juventus musim ini karena penampilan mereka yang kurang mengesankan. Meski Bianconeri tampil tidak konsisten, banyak yang fokus pada pemain yang kesulitan beradaptasi dengan tuntutan taktis Thiago Motta sejak ia menjadi manajer. Fagioli merupakan pemain yang menonjol bagi Juventus musim lalu, menuai pujian atas penampilannya dan potensinya sebagai pemain bertalenta. Namun, musim ini, ia justru terpinggirkan, kesulitan mendapatkan menit bermain di bawah asuhan Motta. Ketidakmampuannya untuk menyesuaikan diri dengan sistem manajer telah membuatnya menjadi sosok yang kurang berpengaruh, sangat kontras dengan statusnya sebelumnya sebagai salah satu gelandang muda yang berbakat di klub tersebut. Di sisi lain, Douglas Luiz bergabung dengan Juventus selama bursa transfer musim panas, tetapi masa jabatannya sejauh ini dirusak oleh penampilan yang mengecewakan dan cedera. Pemain asal Brasil itu telah absen selama sebulan, dan pertanyaan sudah muncul tentang apakah ia benar-benar dapat beradaptasi dengan kebutuhan tim. Menurut Tutto Mercato Web, Bianconeri sudah mempertimbangkan untuk melepas Luiz meskipun ia baru saja didatangkan, karena mereka meragukan kesesuaiannya dalam jangka panjang untuk skuad. Juventus dikabarkan tengah mengevaluasi opsi mereka menjelang bursa transfer Januari dan mungkin harus menjual salah satu dari dua gelandang tersebut untuk mengumpulkan dana. Meski kesulitan yang dialami Fagioli membuatnya menjadi kandidat yang paling mungkin untuk hengkang, klub tersebut mungkin tergoda untuk melepas Luiz jika ada tawaran yang lebih besar untuk pemain Brasil tersebut. Keputusan tersebut kemungkinan besar akan bergantung pada pemain mana yang dapat menarik lebih banyak minat di pasar dan apa yang paling sesuai dengan rencana jangka panjang Juventus di bawah asuhan Motta. Juventus menghadapi keputusan penting dalam menentukan pemain mana yang akan dikorbankan, karena kepergian kedua pemain tersebut dapat membentuk pilihan lini tengah mereka untuk sisa musim ini.
Bangula selamatkan rekor tak terkalahkan Juventus lewat gol mengejutkan di menit akhir melawan Bologna. Juventus bermain imbang 2-2 melawan Bologna malam ini, menyelamatkan 1 poin lewat gol penyeimbang di menit akhir. Thiago Motta menghadapi mantan klubnya untuk pertama kalinya sejak meninggalkan mereka pada musim panas, dan Juventus tahu pertemuan ini bisa menjadi salah satu ujian terberat mereka. Bologna telah membaik di bawah asuhan Vincenzo Italiano, dan pertandingan ini memberi mereka kesempatan untuk menunjukkan kemajuan mereka. Para pemain berbaju hitam putih itu mendapati diri mereka dalam masalah segera setelah pertandingan dimulai, ketika tendangan awal dan Ndoye menggetarkan mistar gawang. Juve juga mengalami pukulan telak saat Andrea Cambiaso terpaksa keluar lapangan karena cedera. Tak lama kemudian, Ndoye membungkam para penggemar Juve dengan gol pembuka yang luar biasa. Niccolò Fagioli memiliki peluang untuk menyamakan kedudukan bagi Bianconeri segera tetapi menyia-nyiakan peluang emas. Dusan Vlahovic juga hampir mencetak gol, tetapi pemain Serbia itu berhasil digagalkan oleh penyelamatan terbaik Lukas Skorupski sepanjang kariernya. Bologna mengawali babak kedua dengan baik, dan baru 6 menit berjalan, Thiago Motta dikeluarkan dari lapangan. Insiden ini tampaknya memberi semangat kepada Bologna, yang segera menggandakan keunggulan mereka. Meski tertinggal, Juventus terus menekan tanpa henti. Upaya mereka akhirnya membuahkan hasil ketika Teun Koopmeiners memperkecil ketertinggalan Bianconeri. Kenan Yildiz dan Hevren Turam dimasukkan saat Juventus berupaya menyamakan kedudukan, meningkatkan ancaman serangan mereka. Pertahanan Bologna tetap kokoh saat Samuel Mbangula dan Niccolò Savona juga ikut bergabung dalam serangan Juventus pada tahap akhir. Pergantian pemain membuahkan hasil yang dramatis. Mbangula mencetak gol penyeimbang yang menakjubkan pada menit pertama waktu tambahan, mewujudkan moto klub Fino alla fine hingga akhir. Danilo tidak akan tersedia untuk ditransfer bahkan jika Juventus merekrut bek baru. Situasi Danilo di Juventus telah menjadi topik penting karena bek asal Brasil itu tampil buruk dan mendekati 6 bulan terakhir kontraknya. Dulunya merupakan pemain inti yang tak tergantikan dan tokoh kunci di bawah mantan manajer Max Allegri, Danilo kini mendapati dirinya dalam peran yang lebih kecil di bawah Thiago Motta, yang sering memilih untuk mencadangkan kapten klub ketika opsi pertahanan lain tersedia. Meskipun waktu bermainnya berkurang, Danilo dikabarkan ingin bertahan di Juventus dan menandatangani kontrak baru. Akan tetapi, klub tersebut tampaknya kurang berminat untuk memperpanjang kontraknya, yang mengindikasikan kemungkinan perpisahan di akhir musim. Minat dari klub lain dapat membuka peluang untuk pindah pada bulan Januari, terutama karena Juventus secara aktif mencari bala bantuan untuk mengatasi cedera yang dialami Juan Cabal dan Gleison Bremer. Kendati demikian, laporan dari Tutto Juve mengungkapkan bahwa Juventus, meski berencana memperkuat lini pertahanan, tidak berniat melepas Danilo di pertengahan musim. Klub tersebut dilaporkan menganggap dirinya kekurangan pemain di lini pertahanan untuk membiarkannya pergi sebelum musim berakhir. Danilo tetap menjadi salah satu pemain paling berpengalaman dalam skuad, membawa kepemimpinan dan pengalaman ke tim yang relatif muda. Meskipun penampilannya di lapangan mungkin tidak dalam kondisi terbaiknya, kehadirannya di ruang ganti dan kemampuannya untuk turun tangan saat dibutuhkan masih sangat berharga. Dengan mengizinkannya pergi sebagai agen bebas musim panas mendatang, alih-alih pada bulan Januari, Juventus dapat mempertahankan kedalaman skuad selama musim yang penuh tantangan. Pada akhirnya, Juventus menghadapi pilihan yang seimbang antara perencanaan untuk masa depan dan memastikan mereka memiliki sumber daya yang cukup untuk mengarungi musim ini. Mempertahankan Danilo hingga musim panas tampaknya menjadi pilihan yang pragmatis bagi klub karena mereka ingin menstabilkan lini pertahanan mereka. Resmi keluar dari pertarungan, pundit bereaksi atas hasil imbang Juventus melawan Bologna. Juventus mengalami kemunduran dalam kampanye Serie A mereka setelah ditahan imbang 2-2 melawan Bologna, hasil yang berdampak signifikan pada peluang mereka untuk memenangkan Scudetto.
Tim asuhan Thiago Motta memasuki pertandingan dengan mengetahui bahwa apapun yang kurang dari kemenangan akan merusak harapan mereka untuk meraih gelar. Namun, mereka kesulitan untuk menegaskan diri di awal dan mendapati diri mereka tertinggal 2-0 pada menit ke-52, sebuah bukti dari rencana permainan Bologna yang dijalankan dengan baik. Juventus menghadapi tantangan tambahan saat Motta dikeluarkan dari lapangan selama pertandingan, sehingga tim harus berjuang tanpanya. Meskipun menunjukkan ketahanan untuk menyamakan kedudukan dan mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka, hasil imbang tersebut lebih terasa seperti peluang yang hilang daripada hasil yang positif. Kehilangan poin dalam pertandingan seperti ini merugikan tim yang berambisi menjadi juara, dan hasil ini membuat Juve